Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih 75? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, kita terlambat sebentar nggak apa-apa. Untuk yang mengingatkan, untuk yang tugas grafik, kemarin sudah di-share gitu ya, di GC ya. Kalian mengumpulkannya ke sekolah, selembar boleh, pakai buku boleh, buku kotak-kotak boleh, lembaran boleh. Nanti Ibu gabung ke yang kemarin tugas konversi. Yang 75 tugas konversi Ibu sudah periksa, udah ikut nilai. Nilai terendah 60, nilai tertinggi 100. Ada ternyata yang nilainya 60. Karena mengerjakannya minimalis, jadi Ibu ngasih skornya yang minimalis. Kemudian ada juga beberapa anak yang belum mengumpulkan S75. Masih Ibu tunggu, kalau mau mengumpulkan masih bisa. Diambilnya kapan nanti infokan lagi mengambil bukunya kapan ya. Oke, kemudian untuk tugas yang di GC, tugas yang pengukuran juga belum semua masuk nih 5. Kemarin Ibu cek. Cepat yang belum ngumpulin cepat kumpulin untuk yang tugas pengukuran. Nah, itu untuk informasi untuk yang kemarin. Sekarang kita masuk ke materi yang baru ini. Ibu akan share videonya. Ini Bu pakai video orang luar ya. Belum sempat bikin video sendiri. Oke. Materi kita adalah sifat dan wujud benda atau zat. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke. Kalau wujud zat kan kalian hafal nih. Ada 3 yang selama ini kita tahu ya. Padat, cair, dan gas. Nah, sekarang sebelum ke sana, yang harus dipahami adalah sifat benda dulu atau sifat zat dulu. Ada 2 sifat zat atau sifat benda. Ada sifat intensif, ada sifat ekstensif. Yang pertama yaitu sifat ekstensif, adalah sifat dari benda yang karena X itu di luar, berarti dipengaruhi oleh dari luar benda itu sendiri. Ukurannya, banyaknya, volume, massa, berat, panjang. Nah itu kan tergantung kan, benda yang satu dengan benda yang lain kan bisa berbeda kan. Misalnya yang benda A panjangnya 10 cm, benda B panjangnya 1 meter kan beda. Nah itu disebut dengan sifat ekstensif, sifat yang dipengaruhi oleh dari luarnya benda itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sifat intensif. Benda ini dipengaruhinya bukan dari dalam, dari luar, tapi dari dalam benda itu sendiri. Contoh, titik lebur, titik didih, titik beku. Nah itu kan dipengaruhi oleh benda itu sendiri. Maksudnya apa? Contoh nih ya. Contoh, titik lebur. Kan antara es batu, kalau kita cairkan, titik cairnya berapa derajat? Beda dengan kalau es mambu. Es mambu kita cairkan, suhunya pasti berbeda dengan air biasa atau es batu biasa. Atau kita ganti dengan es krim. Nah, es krim itu titik bekunya akan berbeda dengan air putih atau air biasa, atau dengan es mambu. Titik bekunya pasti akan berbeda karena ada banyak tambahan zat di dalam es krim. Gitu. Itu yang disebut dengan sifat intensif, sifat yang tergantung oleh dirinya sendiri gitu. Oleh diri sifat atau sifat benda itu sendiri. Itu ya. Itu yang kedua. Kemudian nih Ibu sambil meng-add yang baru join nih. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan videonya dulu.
Kemudian yang kedua adalah sifat fisika suatu zat. Oke, sifat fisika suatu zat, contoh yang pertama. Sifat fisika suatu zat. Bentar. Ibu masih share screen apa enggak sih? Masih kan ya? Masih, Bu. Ya, ini sambil mengizinkan yang gabung. Nih, sifat fisika adalah sifat suatu benda yang tidak berkaitan dengan zat. Kalau dia berubah itu nggak ada kaitannya dengan perubahan dia. Tetapi perubahan dia harus perubahan yang tidak berubah, tidak menghasilkan zat baru. Contoh, air kita rubah menjadi es batu. Es batu kita rubah lagi menjadi air. Nah, itu kan tidak ada zat baru yang dihasilkan. Beda dengan kalau singkong kita ubah menjadi tape. Itu beda. Ada zat baru yang dihasilkan karena sifat singkong dengan sifat tape jauh berbeda. Nah, itu berarti bukan sifat fisika, berarti itu nanti itunya disebutnya sifat kimia. Nah, sekarang kita baca sifat fisika dulu. Contoh sifat fisika yang pertama adalah kerapatan atau massa jenis. Massa jenis zat itu berbeda-beda. Contoh, massa jenis air akan berbeda dengan massa jenis minyak tanah, akan berbeda dengan massa jenis minyak goreng, akan berbeda dengan massa jenis minyak kayu putih. Kenapa berbeda? Karena massa jenis dipengaruhi oleh massa dan volume. Berarti kan harus ditimbang dulu dan diukur volumenya dulu. Nah, minyak goreng dan air itu kan berbeda. Kalau kamu minyak goreng sama air kamu satukan, kamu campur jadi satu, airnya di atas atau minyak gorengnya di atas? Minyak gorengnya. Minyak gorengnya, Bu. Goreng di atas ya. Airnya di bawah ya. Soalnya kagak nyatu. Ya, nggak akan nyatu. Artinya apa? Air di bawah, minyak goreng di atas. Artinya apa? Lebih besar mana massa jenisnya? Air atau minyak goreng? Ayo. Yang di bawah berarti lebih berat kan ya? Yang di atas lebih ringan. Berarti air dan minyak goreng massa jenisnya bisa diramalkan atau diprediksi pasti lebih besar massa jenis air karena di bawah. Minyak goreng di atas berarti massa jenis minyak goreng diprediksi lebih kecil dibanding massa jenis air. Nah, nanti di materi berikutnya menguji benar nggak sih massa jenis minyak goreng itu lebih kecil dari air. Itu nanti ada pengujiannya, berbeda lagi nanti materinya. Oke, yang kedua, berat jenis itu hampir sama ya dengan massa jenis. Cuman kalau berat jenis yang kita ukur adalah beratnya. Kalau berat kan satuannya Newton, kalau massa kan satuannya kilogram, itu bedanya. Nanti kita ukur dengan alat ukur massa dan alat ukur berat. Alat ukur massa namanya timbangan. Kalau alat ukur berat namanya neraca. Beda ya. Nanti alat ukurnya di materi berikutnya akan kita bahas berikutnya. Syukur-syukur nanti pas udah PTM jadi ngebahasnya enak, langsung ke praktikum gitu. Oke, sekarang yang ketiga, kekerasan. Itu sifat fisika juga. Contoh, ini sambil Ibu mondar-mandir. Kekerasan, contoh kekerasan. Gula pasir dengan gula batu. Lebih keras mana? Pernah lihat gula batu enggak? Suaranya pada kemana nih Ibu? Kalau nggak ada yang jawab Ibu berasa sendiri nih. Pernah, Bu, pernah. Nah, lebih berat keras mana gula pasir sama gula batu? Gula batu. Bu. Ya, nah itu yang disebut dengan kekerasan. Atau tanah. Tanah aja kita punya macam-macam tekstur tanah kan. Ada yang tanahnya gembur, ada yang tanahnya lengket, liat.
Ada yang tanahnya empuk, beda. Ada yang tanahnya keras karena terlalu padat, itu juga itu tekstur tanah. Mak, mak, ini kan bimbingan konseling. Kenapa nih? Namanya gini, Kenapa nama nih? aja kan nama bapak kan Syariah. Umur bapak, Kenapa nih? Aduh, suara umur bapak nih. berapa? Sebentar nih, aduh. Umur bapak. Oh, Narayana ya? Narayana Ibu Mut ya? Narayana Ibu Mut. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada nih intan tajam. Apa maksudnya? Intan itu terbuat dari C atau karbon. Arang itu juga terbuat dari C atau karbon. Tapi intan dan arang itunya sama, molekulnya bentuknya sama. Hanya bedanya kalau arang C-nya sedikit, karbonnya sedikit. Sedangkan intan C-nya atau karbonnya banyak. Itu yang membuat intan lebih padat dibanding arang. Bahkan intan itu tajam bentuknya karena bisa untuk memotong keramik atau kaca. Hanya kalau sekarang intan udah nggak dipakai buat motong keramik atau kaca karena terlalu mahal. Jadi pemotong kaca atau keramik itu pakai sejenis pisau. Nah, itu juga yang membedakan intan harganya mahal, arang harganya murah. Padahal bahannya sama-sama terbuat dari C. Hanya kalau kalau arang C-nya sedikit, kalau intan C-nya jauh lebih banyak. Itu yang membedakan. Itu juga sama, itu disebut dengan sifat fisika atau sifat dari fisik suatu benda atau benda itu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian yang keempat adalah kelarutan. Contoh nih, gula pasir dengan gula batu. Kita larutkan ke air. Lebih cepat mana larutnya? Gula pasir. Gula pasir ya. Nah, itu yang disebut dengan kelarutan. Kemudian kalau kita bandingkan lagi ya itu pokoknya kelarutan itu mana yang lebih cepat larut itu berarti sifat dari fisiknya benda itu sendiri. Oke. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya videonya. Nah, ini kelarutan. Kelarutan ada banyak yang mempengaruhi kelarutan. Nih, sebentar. Jenis zat, ada yang mudah larut, ada yang susah larut. Contoh, itu gula pasir dan gula batu lebih mudah gula pasir yang larut dibanding gula batu. Dan lebih cepat larut gula pasir dibanding gula batu. Kemudian yang kedua, nah tetapi beda kalau airnya dibuat panas. Gula pasir dan gula batu kita campur ke air yang panas. Jadi lebih cepat mana air biasa dengan air panas untuk melarutkan? Panas ya. Air panas. Ya, berarti semakin tinggi suhu suatu pelarut mempercepat kelarutan suatu zat terlarut gitu ya. Kemudian tekanan. Nah, untuk cair dan padat tidak banyak pengaruh untuk tekanan. Sekarang untuk gas pengaruhnya besar nih contohnya nih ya. Kamu perumahan yang sudah punya gas alam itu terbuat dari LNG, liquid natural gas atau gas alam. Beda dengan gas LPG yang pakai tabung. Nah, gas alam itu tekanannya lebih kecil dibanding gas LPG. Sama-sama gas yang untuk bahan bakar masak, alat masak ya, sama. Tetapi tekanannya beda. Buktinya apa? Buktinya kalau suatu ketika ternyata terjadi musibah kebakaran, efek yang ditimbulkan kebakaran itu jauh lebih dahsyat efek yang ditimbulkan oleh gas LPG dibanding oleh gas alam. Karena dalam gas LPG itu tekanannya lebih besar. Gitu ya, itu bedanya. Artinya kalau terjadi kebakaran akibat gas alam itu relatif tidak besar dibanding dengan kalau kebakaran yang diakibatkan oleh gas LPG. Itu lebih spektakuler gas LPG. Efek ledakannya jauh lebih besar. Efek kebakarannya juga jauh lebih besar. Kemudian yang keempat adalah kelarutan pengaruh yang keempat adalah banyak sedikitnya ada solvent atau pelarut, ada solut, ada terlarut. Contoh,
air segelas, air biasa, gula pasirnya sesendok, dibanding dengan air seember, gula pasirnya sendok, lebih cepat larut yang mana? Halo? Halo? Air yang segelas atau air yang seember? Yang segelas. Segelas, Bu. Segelas, Bu. Gula pasir sesendok, air segelas dengan air seember, lebih cepat larut yang mana? Air seember. Air seember, Bu. Ember kan? Itu Seember, Bu. berarti ya pelarut atau solvennya mempengaruhi, semakin banyak pelarut atau solven semakin cepat larut. Sekarang kita balik. Airnya segelas. Kemudian gula pasirnya sesendok sama 5 sendok. Lebih cepat larut mana? Ayo. Lebih cepat larut mana? Gula, Bu. Ya, gula sesendok dengan gula 5 sendok. Airnya segelas, lebih cepat larut mana? Gula sendok. Nah, gitu itu maksudnya. Berarti semakin sedikit zat terlarut atau solut, semakin mempercepat kelarutan. Benar kan? Iya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang terakhir bisa dibagi dengan pengarukan. Diaduk lebih cepat atau enggak dibanding dengan tidak diaduk? Lebih cepat, Bu. Lebih cepat. Cepat Ya, dengan Bu. diaduk ya. Oke. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan itu tetap masih sifat fisika. Sekarang sifat kimia. Oh, masih sifat fisika yang kelima, yaitu malah iklan. Oke, sekarang kita sifat fisika yang kelima. Daya antar listrik. Ada benda yang mudah mengantarkan listrik, ada yang susah mengantarkan listrik, ada yang tidak bisa mengantarkan listrik. Yang mudah mengantar listrik benda apa? Besi. Kayu. Benda yang terbuat dari apa? Baga. Logam ya. Iya, logam. Yang tidak bisa mengantarkan listrik. Benda apa? Kayu. Kayu, Bu. Plastik. Banyak ya. Oke, sekarang benda yang susah mengantarkan listrik tapi bisa. Contoh apa? Ayo. Kayu. Enggak. Plastik. Air. Air, Bu. Air itu, pernah nggak kamu tangannya lagi basah, pegang kulkas kesetrum? Pernah. Pernah, Bu. Lagi tangannya basah, pegang mesin cuci kesetrum. Iya. Nah, itu membuktikan fenomena orang yang, jangan orang deh, kasihan. Apa Listrik statis. kejadian tersambar petir saat hujan. Ada kan banyak kan kejadian? Iya, Bu. Ada, Bu. Banyak. Itu kan berarti ada air. Nah, tapi pakai catatan nih untuk air bisa mengantarkan listrik. Catatan satu catatannya, listriknya sangat besar atau airnya banyak. Kalau cuma air setetes ya.
Jadi kalau kejadian kesambar petir, ada nggak hujan tapi ada nggak kejadian Enggak fenomena ada, Bu. Mendung ada. mendung tapi kan? Iya, tapi Tapi itu masih ada airnya, belum Iya, turun. jarang kejadian ada yang kesambar petir tapi nggak hujan. Jarang kan kejadian? Jarang, Bu. Jarang banget, Bu. Iya, berarti harus ada air walaupun dalam bentuk mendung. Berarti kan ada airnya itu di awannya. Oke, yang keenam, daya antar panas. Ada benda yang mudah mengantar panas, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Yang mudah mengantar panas, contohnya apa? Besi, Bu. Besi. Logam ya. Logam. Yang Iya, di Bu. rumah, Benda logam. yang gampang banget mengantar panas apa? Yang di rumah. Kaca, Bu. Agak lama lah kalau kaca. Kayu. Agak lama juga. Yang paling cepat banget. Plastik. Agak Magnet. lama juga. Yang di rumah. Panci, Bu. Panci. Nah, logam ya. Logam. Panci itu terbuat dari apa? Logam apa? Teko, Bu. Iya, terbuat dari apa? Panci. Logam, Bu. Besi. Aluminium, Bu. Aluminium. Ya, kalau sendok terbuat dari apa? Logam. Ada yang aluminium sama yang besi, Bu. Logam dari sendok dari besi. Serius? Dari Atau aluminium. berkarat besi. Sendok dari besi, sendok dari aluminium merepot kali. Sendok dari apa? Itu besi. Masa iya sendok dari besi? Logam. Iya logam Punya apa? saya besi, Bu. Berat Tapi banget. kalau besi mah berkarat kali. Atau buat makan bahaya dong. Stainless. Stainless. Juga ya. Stainless itu Stainless, Bu. disebut dengan alloy, logam campuran. Ya, Oh. stainless itu namanya beda. Baru tahu saya, Bu. Besi itu pagar. Besi. Emang sama sendokmu sama pagar? Enggak, Bu. Enggak. Makanya, nah sekarang kemagnetan. Ada benda yang mudah ditarik magnet. Ada benda yang cukup kuat ditarik magnet, ada yang tidak dapat ditarik magnet. Kalau yang sangat kuat ditarik magnet disebut ferromagnetik. Kalau yang cukup kuat disebut paramagnetik. Kalau yang tidak bisa ditarik namanya diamagnetik. Yang kamu tahu yang mana ditarik magnet apa? Magnet. Paku. Bendanya yang ditarik apa? Paku, Bu. Pakunya terbuat dari apa? Besi, Bu. Besi. Nah, besi itu kuat ditarik oleh magnet. Apalagi selain besi? Jarum dari apa? Ayo, jarum terbuat dari apa? Campuran ya. Stainless. Ya, seng ya juga. Nah, macam ya. Nanti dibahas berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Kawat, Bu. Ya, kawat juga. Kawat terbuat dari besi bisa. Nah, sekarang sifat yang ke-8 yaitu zat. Yang kita tahu ada cair gas. Ternyata ada wujud yang disebut dengan plasma. Plasma itu fasa gas di mana gas tersebut terurai menjadi kita tahu ada dua ion yaitu ion positif dan ion negatif. Tapi plasma bisa terjadi jika suhunya tinggi. Contoh, kilat. Kilat sama petir beda nggak? Beda, Bu. Apa bedanya?
Kalau kalau kilat cuman cahaya, kalau petir itu langsung Bu sama Kilat listriknya. cahaya. Kalau Statis. petir, Kalau kalau kilat nggak ada petir suara. listriknya langsung Bu. Ya, kalau kilat nggak ada suaranya ya. Kalau guru dan guntur itu apa? Yang suka kita bilang geledek itu loh. Geluduk, geledek. Itu kilat atau petir? Petir. Kalau petir ada cahayanya enggak? Kilat. Ada juga. Ada kan? Kalau Ada. kalau geluduk ada cahayanya enggak? Sama, Bu. Sama. Sama. Ada. Ada. Paling cuma suaranya aja. Oh, itu. Ya kan? Ya. Geluduk kan cuma suaranya aja bisa kan? Iya, Bu. Bisa, nggak ada cahayanya geluduk bisa. Kalau yang ada cahayanya, ada suaranya namanya petir. Kalau hanya suara aja nggak ada cahayanya namanya guntur atau guru. Kalau ada cahayanya nggak ada suaranya namanya kilat. Ada ya. Nah, kemudian ada lampu fluoresen. Kemudian ini macam-macamnya nih ya. Itu perbedaan antara padat, cair, gas, dan plasma. Nah, ini perbedaan dengan gas adalah plasma menghasilkan listrik, sedangkan gas tidak menghasilkan listrik. Jadi plasma harus terbuat dari gas yang terurai menjadi ion positif dan ion negatif pada suhu tinggi. Kalau gas itu tidak terurai menjadi ion positif dan ion negatif, itu berarti bukan plasma, gas biasa. Oke, itu bedanya ya. Oke, kemudian kita lanjut. Sekarang sifat yang ke-9, yaitu titik didih. Jadi, titik didih itu antara cair, gas, dan padat berbeda-beda. Kemudian yang ke-10 titik leleh. Yang ke-11 titik beku. Nah, Ibu mau bahas antara titik leleh dan titik cair. Sama enggak titik leleh dan titik cair? Halo? Sama enggak titik leleh dan titik cair? Beda. Beda ya? Beda. Beda, Bu. Oke, Ibu bayangkan ada lilin. Ibu mau mencairkan lilin. Caranya gimana? Dipanaskan. Panaskan. Cara manasinnya gimana? Dikasih api. Apanya yang dikasih api? Sumbunya. Oh, sumbunya. Lilin. Terus? Cairan lilinnya yang di mananya? Di batangnya. Di batangnya yang di mananya? Di sebelah mananya? Di dekat sumbunya, Bu. Kadang-kadang suka Di keluar. dekat sumbunya. Itu lilin cair. Kalau yang nempel di batang lilinnya apa namanya? Lelehan. Beda kan? Nah, sekarang kalau mau mencairkan lilin nggak pakai dibakar, gimana caranya? Mau mencairkan lilin dipanasin. Cara manasinnya gimana? Taruh kompor. Apanya yang ditaruh kompor? Lilinnya. Langsung ditaruh kompor gitu lilinnya? Diisiin mangkok. Di mangkok. Lilinnya diapain di mangkoknya? Direbus. Ditaruh di mangkok, dilelehin di kompor. Dipanasin kali, bukan dilelehin. Iya, iya. Nah, lilinnya dipotek, nggak pakai sumbu, boleh pakai sumbu, dimasukkan di mangkok. Mangkoknya terbuat dari logam, aluminium, atau panci aluminium. Sendok juga bisa, sendok atau itu sendok boleh, panci boleh, aluminium. Tapi kalau mau aman sih sendok aja. Jadi lilinnya dipotek, diletakkan di sendok, sendoknya di atas api. Biar nggak kepanasan, dipegangin pakai kain sendoknya. Cair kan lilinnya? Cair. Di mana? Cairannya ada di mana? Cairan lilinnya? Di sendok. Di sendoknya. Terus untuk biar jadi lilin lagi gimana caranya?
Dibekuin. Didinginkan, bukan dibekukan, didinginkan. Matikan apinya, didinginkan. Jangan dililin lagi. Bentuknya kayak apa? Menyerupai sendok. Iya, kalau diletakkan di sendok bentuknya kayak sendok. Kalau diletakkan di panci bentuknya kayak panci nanti lilinnya. Itu kan hanya tergantung cetakan saja kan. Nah, itu yang disebut bedanya titik leleh dan titik cair. Terlihat banget kalau di lilin, tapi kalau di air disebutnya titik cair atau titik leleh? Titik Cair. Cair, es batu kan. Sekarang kalau besi, besi titik leleh atau titik cair? Leleh. Besi. Besi. Titik cair ya. Besi. Besi nggak meleleh. Plastik. Plastik Meleleh. titik leleh. Beda ya. Ini titik beku. Nah, titik beku juga beda-beda. Tergantung dari ininya, bahannya, atau zatnya. Kalau titik beku, oke. Kita lanjut. Sekarang sifat masuk ke sifat kimia sebentar. Nah, oke. Sifat kimia yang pertama, kestabilan. Di rumah punya baking soda enggak? Punya enggak baking soda di rumah? Punya. Soda kue. Pernah lihat nggak soda kue? Pernah. Bentuknya kayak apa? Bubuk. Bentuknya kayak apa ya? Serbuk ya. Oke, serbuk. Disimpannya di apa kalau di rumah? Ayo, soda kue simpannya di apa kalau di rumah? Toples terbuat dari apa? Plastik. Plastik. Botol gitu kan ya, ditutup rapat ya. Kira-kira kalau kita ambil itu botolnya, terus soda kuenya kita pindahin ke piring gitu, kira-kira apa yang terjadi? Yang bunyi ngek-ngek apa ya? Kira-kira apa yang terjadi? Yes, Ibu. Kira-kira apa yang terjadi kalau soda kuenya kita keluarkan, kita pindahkan ke mangkok atau ke piring gitu? Perkiraan kita apa? Satu, soda kuenya mencair. Kedua, soda kuenya menggumpal. Ketiga, soda kuenya menguap. Bisa dilihat, ya kan? Nah, itu berarti soda. Kenapa? Iya, ada 3 kemungkinan. Kalau nanti di rumah dicoba, soda kue kamu keluarkan dari wadahnya, kamu letakkan di mangkok, kira-kira apa yang terjadi? Satu, kemungkinan menggumpal. Kedua, kemungkinan dia mencair. Ketiga, kemungkinan dia menguap. Menguap itu artinya menyublim. Menjadi gas. Nggak tahu kan kalau belum nyoba, coba di rumah. Itu yang disebut dengan kestabilan. Ya, berarti tidak stabil kan? Dia dengan udara atau dengan udara luar dia bereaksi kan? Itu berarti namanya tidak stabil. Kemudian contoh yang kedua dari sifat kimia ada daya ionisasi. Ada zat yang mudah terionisasi, ada zat yang susah terionisasi. Zat yang mudah terionisasi adalah garam dapur. Garam dapur itu kalau kita campur dengan air jadi apa? Mencair. Larutan garam. Garamnya cair kan? Garamnya larut kan? Garamnya masih ada nggak? Masih ada kan di air itu? Buktinya apa? Asin. Tapi kan nggak semua saat praktikum boleh dicicipin. Cuman kita tahu. Di bawahnya, Bu. Iya, itu kita tahu. Garamnya, air garamnya terasa asin. Itu kalau garam dapur. Lah kalau garam Inggris. Garam Inggris kita campur dengan air. Garamnya kira-kira rasanya apa? Nggak tahu kan? Garam Inggris itu rasanya pahit. Garam Inggris itu Kurang asin, Bu. pahit, bukan asin, pahit.
Garam Inggris itu yang biasa dipakai untuk cuci perut. Kalau orang mau operasi, isi perutnya harus dikosongkan. Nah, itu salah satunya campurannya adalah garam Inggris. Biar isi perutnya kosong, isi lambungnya kosong, isi ususnya kosong. Selain puasa juga didorong dengan garam Inggris itu untuk cuci perut biar lambungnya kosong, ususnya kosong. Kenapa harus dikosongkan? Kan saat operasi bisa saja terjadi mual. Nah, kalau terjadi mual, kebayang nggak kalau tiba-tiba isi lambung dan isi ususnya keluar? nggak ini kan ya, nggak seru kan ya saat operasi isi lambungnya keluar dalam bentuk flash gitu. Nah, dikosongkan isi lambung dan isi ususnya dikosongkan. Selain proses juga dibantu dengan dikosongkan dengan manual atau oral gitu ya. Kemudian yang ketiga, keterbakaran. Ada benda yang mudah terbakar, ada benda yang susah terbakar. Benda yang mudah terbakar contohnya bensin. Mudah terbakar kan? Yang susah terbakar contohnya apa? Minyak tanah itu lebih susah terbakar dibanding bensin. Sekarang untuk terjadi kebakaran atau api, harus ada apa saja sih? Untuk terjadi api, ada apa saja? Ada 3 hal yang harus ada untuk terjadi api. 1, panasnya. 2, ada bahan yang dibakarnya. 3, oksigennya. Sekarang iseng aja deh. Kamu botol. Terus kamu masukin kertas. Kamu tutup. Kamu buka dulu sebentar. Kamu nyalakan korek api. Kamu masukkan ke botol terus kamu tutup botolnya. Kira-kira kertasnya di dalam botol terbakar nggak? Enggak, Bu. Enggak. Karena apa? Nggak ada oksigen. Nggak ada oksigen, nggak ada udara, nggak akan terbakar. Atau hilangin 1, kertasnya nggak ada, oksigennya ada. Jadi botolnya dibuka, ada oksigen kan? Terus masukin korek api, nyala nggak? Enggak ada benda yang dibakarnya. Jadi ketiga benda itu panas, oksigen. Nggak ada angin, Bu. Itu nggak ada angin, nggak ada bendanya, nggak ada kertasnya. Jadi 3 hal, benda yang dibakar, panas, dan oksigen. Itu harus ada untuk terjadi api. Salah satu nggak ada, nggak akan terjadi api. Itu ya, itu artinya keterbakaran. Tetapi sekarang yang dibahas efek keterbakaran. Efek kebakaran kan beda-beda. Kalau yang terbakar itu misalnya nih terjadi insiden kebakaran di pom bensin. Bahan yang untuk memadamkan kebakaran di pom bensin apa? Air. Serius, pakai air. Bensin. Bensin dibakar pakai bensin, dipadamkan pakai bensin gitu. Serius, untuk memadamkan kebakaran pom bensin dengan air. Busa, Bu. Sabun, Bu. Dengan busa. Bukan sabun, busa. Jadi pemadamnya harus terbuat dari busa. Karena bensin itu kalau dicipratin dengan air, kena air makin besar efek kebakarannya. Contoh yang mudah deh, jangan kebakaran pom bensin serem. Kompor yang bahan bakarnya minyak tanah. Meleduk kompornya. Matiinnya pakai apa? Memadamkannya pakai apa? Busa. Serius. Kain basah. Kain basah. Karung basah, Bu. Karung basah. Kain basah tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa kain basah? Memadam api, Bu. Bukan memadamkan api. Tujuan kain basah ditutupkan ke kompornya. Supaya Tujuannya nggak ada oksigen. untuk menutup stok oksigen. Untuk menghalangi ada udara di situ.
Kalau nggak ada udara kan api nggak akan nyala. Jadi bukan untuk memadamkan minyak tanah yang terbakar, bukan. Untuk menutup udaranya atau oksigennya biar apinya nggak jadi. Nah itu jadi bukan berarti kain basah itu memadamkan minyak tanah, enggak. Kenapa kainnya harus basah, kok nggak kain kering aja? Ayo, kenapa untuk nutupin minyak tanahnya, kenapa kainnya harus basah, kok nggak kain kering aja? Kalau kain kering kebakar lah. Nah iya benar. Kalau kain kering lah makin terbakar gitu. Iya karena basah itu kan berat. Ada molekul air. Nah molekul air itu mencoba membantu kain untuk menutup. Gitu. Jadi kalau yang kebakaran minyak tanah sederhananya dengan kain basah. Tapi kalau yang kebakaran pom bensin pemadamnya bukan dengan air memadamkannya, tetapi dengan busa. Busa itu menutupi bensin agar asupan atau aliran oksigen itu tertutup, jadi apinya padam gitu. Oke, kita lanjut. Jadi harus tahu nih kebakarannya terbuat dari apa, memadamkannya dengan apa itu beda-beda. Enggak semua kebakaran bisa dipadamkan dengan air. Ya. Oke. Iklan lagi. Sebentar. Iklan lagi. Oke. Kemudian kereaktifan. Nah, kereaktifan contoh nih bentar. Ibu ini harus nih dia. Kereaktifan atau kereaktifan kecepatan suatu zat kimia yang disebut dengan reaksi kimia. Tergantung jenis zatnya. Ada zat yang mudah bereaksi, ada zat yang susah bereaksi. Tapi ini yang reaksi kimia ya, bukan yang fisik saja. Kemudian tergantung dari konsentrasinya atau jumlah zat yang dilarutkan. Tergantung juga suhu. Tergantung juga luas permukaan sentuhan. Yang 4 nih, contoh. Kertas, buku. Buku ceritanya buku udah nggak kepake nih. Mau kita bakar aja deh. Walaupun nggak boleh ya sebenarnya dibakar, tapi nggak apa-apa deh. Ini contoh aja. Bukunya kita bakar dalam bentuk buku. Dibanding dengan bukunya, kertasnya kita sobek-sobek. Jadi banyak kan? Kita bakar, lebih cepat mana kebakarannya? Kertas sobek-sobek, Bu. Kertas sobek-sobek. Nah, itu berarti kita sudah mencoba memperluas luas permukaan sentuhan dengan api. Itu caranya. Oke ya. Kemudian mengadukan juga jelas tadi. Nah, ada yang disebut dengan katalis nih. Katalis itu zat yang mempercepat reaksi tapi dia tidak ikut bereaksi. Nanti di pas materi reaksi kimia kita lanjutkan. Ini kita membahas sifatnya dulu. Oke, kemudian ini saat reaksi kimianya. Kemudian ini hampir sama dengan ini, tapi ada ini sudah langsung soal. Sekarang Ibu mau bahas tentang kita stop presentasinya. Kita sekarang mau bahas tentang perubahan materi. Ada 2 perubahan materi. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika, hanya fisiknya saja yang berubah. Bendanya, sifat bendanya nggak berubah. Contoh, kain menjadi baju, kayu menjadi meja, air menjadi es batu. Nah, itu kan hanya fisiknya saja yang berubah. Terkadang bisa kembali ke bentuk semula, tapi terkadang juga nggak bisa. Contoh, kalau air jadi es batu, jadi air kan bisa kembali. Tapi kan kalau kayu jadi meja, kan meja nggak bisa jadi kayu lagi. Tapi bisa artinya sifat materinya kan sama. Sifat meja dengan sifat kayu kan sama. Kain dengan baju kan sifat kainnya sama. Nah, itu yang disebut dengan sifat, atau beras ditumbuk, hanya sifat kekerasannya aja yang berubah. Tapi antara sifat beras dengan sifat tepung beras kan sama.
Tetapi beda kalau singkong kita ubah jadi tape. Singkong kan seperti itu sifatnya. Tape, kenapa tape singkong berbeda dengan sifat singkong? Karena dalam tape ada gasnya. Ada gasnya kan? Ada kemudian ada panas, ada perubahan suhu, ada perubahan gasnya. Ada kemudian efek rasa. Ya kan? Kemudian ada kalau kita makan singkong perut biasa-biasa aja. Tapi kalau kita makan tape bisa terjadi mual atau terjadi kembung. Itu kan berarti ada terjadi reaksi yang lain. Karena kan kita tahu proses dari singkong menjadi tape, prosesnya apa disebutnya? Dibantu oleh bakteri atau jamur? Ragi ya, dibantu oleh ragi. Sebutnya prosesnya proses fermentasi. Nah itu bedanya itu. Itu perubahan kimia. Contoh lagi perubahan kimia yang gampang tadi. Kertas kita bakar. Perubahan kimia kan? Terjadi arang, abu, ada gasnya, ada aromanya. Gasnya kan aromanya, baunya nggak enak. Nah itu perubahan kimia. Kemudian abu dan gas itu tidak sifatnya jauh berbeda atau tidak sama dengan sifat kertas semula. Itu perubahan kimia namanya. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Adakah yang mau bertanya tentang sifat zat, wujud zat? Kalau wujud zat kita udah paham banget. Perubahan wujud zat. Cair ke padat disebut apa? Cair ke padat? Membeku. Cair ke gas? Menguap. Menguap. Padat ke gas? Menyublim. Menyublim. Gas ke padat? Gas ke padat? Deposisi. Mengkristal. Atau mengkristal, meredeposisi atau mengkristal. Gas ke cair? Mengembun. Mengembun. Padat ke cair? Mencair. Oke, udah pintar semua ya. Itu perubahan wujud biasa. Perubahan kimia dan fisika juga nanti akan ada praktikumnya. Oke, ada yang bertanya sampai di sini? Ini Jafri nih itunya ya. Ibu mute dulu. Oke, kalau nggak ada nyalakan kamera dulu untuk screenshot untuk di daftar hadir. Daftar hadir dari Classroom. Nyalakan kamera, Ibu juga perlu untuk dokumentasi Ibu. Oke. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Oke. Adakah yang mau ditanya lagi sampai di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, oh ya Allah sampai lupa tadi nggak berdoa ya karena anaknya tadi dikit. Oke, kita berdoa dari awal sampai akhir deh, nggak apa-apa. Tolong dibantu doa. Siapa yang bantu pimpin doa kelas 75? Ya nggak apa-apa. Untuk yang Nabila sakit nggak apa-apa. Nanti di screenshot tanpa kamera bisa. Siapa yang bantu doa? Halo. Pasti deh kalau diminta bantu doa pasti begini deh, ngumpet semua. Faik, Gak berani Bu, gak berani mimpin doa saya. Kenapa nggak berani? Faik pimpin doa. Iya. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Faik. Terima kasih semuanya kelas 75. Jaga prokes. Insya Allah setelah vaksin kedua kita PTM ya. Kita tunggu waktu untuk bertemu langsung dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan dibanding kalau hanya daring saja. Oke, terima kasih. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Silakan live. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ibu hentikan rekamannya.